Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam kepada Bapak Dani Sasmoko selaku dosen pengampu dari mata kuliah Embedded System. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan Ridho Salahuddin. Saya dari jurusan Sistem Komputer tahun angkatan 2020, gelombang ketiga dari cabang Stekom Kendal. Ya. Di sini saya membuat video ini dalam rangka sebagai memenuhi syarat tugas UTS dari mata kuliah Embedded System, yaitu menjelaskan tentang sistem yang sudah dibuat kemarin di kelompok yang sudah dibagi kelompok kemarin, yaitu kelompok saya itu membuat sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis Internet of Things. Ya, lanjut saja, langsung saja. Di sini pada awalnya, pada poin pertama tentang latar belakang pada mata kuliah Embedded System, mahasiswa mempelajari IoT. Kami dari kelompok 6 membuat sebuah proyek sederhana menggabungkan beberapa program virtual menjadi satu agar bisa menjadi praktek untuk semua anggota kelompok. Diharapkan menjadi awal baik agar mahasiswa dapat melakukan sebuah inovasi berkelanjutan di esok hari. Ya, latar belakangnya musibah banjir sering terjadi di Indonesia, seringkali memakan korban jiwa dan kerugian material, terutama untuk daerah pemukiman yang berada di sekitar aliran sungai, dikarenakan tidak adanya peringatan dini dan informasi yang diberikan. Tujuan pembuatan alat ini adalah untuk membuat sebuah alat sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis Internet of Things atau IoT, di mana penduduk sekitar sungai dapat mengetahui kondisi ketinggian air sungai dan mempersiapkan diri sebelum terjadi banjir. Lanjut, poin kedua, ketiga, sensor ultrasonik akan membaca ketinggian air. Maka ESP32 akan mengirim informasi ketinggian air sungai dan status ketinggian pada aplikasi billing dalam bentuk real time. Status ketinggian juga dikirim ke LCD siaga 3, di mana akan muncul tiga peringatan, yaitu siaga 3 macam peringatan. Yang pertama siaga 3 yaitu aman jika jarak sensor dengan ketinggian air itu lebih dari 300 cm. Jadi jarak alatnya ke ketinggian air sungai itu jauh, terlalu jauh, 300 cm. Lalu di kondisi kedua, maksudnya saya tadi ada 3 kondisi. Di kondisi kedua yaitu hati-hati jika jarak sensor dengan air di antara kurang lebih 100 cm dan di antara lebih dari 100 cm dan 300 cm, maka akan muncul peringatan hati-hati. Dan di kondisi ketiga yaitu bahaya siaga 1 atau bahaya jika jarak sensor dengan air lebih dari 100 cm terjadi siaga 1, maka servo akan otomatis hidup dan membuat pintu air untuk memindahkan air ke bak penampungan agar air sungai tetap berada di ketinggian normal atau siaga 3. Di sini dimana jika terjadi siaga 2 itu sudah muncul peringatan, yaitu bisa untuk memperingatkan para warga yang di sekitar sungai agar lebih hati-hati karena jarak air sungai mulai meninggi. Dan jika terjadi bahaya siaga 1, maka servo akan membuka air yang akan pintu air maksudnya yang akan dipindahkan ke bak penampungan. Jadi bisa mengurangi intensitas ketinggian air sungai. Lanjut di poin selanjutnya, ya ini contoh gambaran ketinggian air, dan mungkin nanti servonya di sekitar sini. Nah, di sini maksud saya alatnya nanti dipasang di sekitar sini. Nah, ini semakin tinggi jarak alat dengan air, maka akan semakin aman, dan jika jarak alat dengan ketinggian air semakin dekat, maka akan lebih siaga dan alat akan memperingatkan kondisi bahaya seperti tadi. Lanjut,
di poin selanjutnya, untuk spesifikasi yang digunakan yaitu sensor HC SR04 yang pertama, juga yang kedua alatnya servo, ketiga ESP32, keempat LCD 16x2, yang kelima adalah LED hijau, kuning, dan merah, yang keenam resistor 220 ohm. Lalu alat yang ketujuh yaitu spesifikasinya barangnya itu 3,3 ohm. Lanjut untuk spesifikasi perangkat. Nah, ini kira-kira gambaran perangkatnya itu seperti ini. Nah, untuk rinciannya akan masuk ke pin mana saja di SP32 dan di spesifikasi yang digunakan. Nah, nanti dijelaskan di sini, yaitu di sensor ultrasonik nanti akan masuk di pin VIN ultrasonik, yang ground akan masuk ke ground di SP32, lalu echo akan masuk di pin 12 di SP32, lalu trig di sensor ultrasonik akan masuk di pin 13 di SP32. Lalu untuk LCD nya, nah untuk SDA nya akan masuk ke pin D21 di SP32, lalu pin ACL di LCD akan masuk ke pin 2 di SP32, lalu untuk VCC nya akan masuk ke VIN juga di SP32 ya, mungkin nanti disambungkan ke breadboard. Nah, lalu untuk ground nya akan sambung ke ground. Nah, lanjut untuk LED nya, yaitu di LED ini kan ada dua kaki. Nah, untuk kaki yang pertama itu akan nyambung ke ground semua, yang nanti mungkin di breadboard. Nah, lalu untuk di sini ya, nanti ada breadboardnya mungkin, atau kalau enggak ya juga ada ini. Nah, lalu mungkin semacam ini. Nah, lalu untuk groundnya yang kedua, untuk warna yang LED merah, nah itu kaki pertama ke ground, yang kedua ke pin D14 di SP32. Lalu untuk LED kuning, kaki pertama ada di ground dan di pin D27 di SP32. Lalu yang warna LED hijau akan menyambung di pin 26 SP32, dan kaki yang keduanya ke ground, sama semua, yang satu ke ground, yang satu ke pin D14, D27, dan D26. Nah, lalu untuk servonya akan pin coklat akan terhubung ke ground SP32, lalu pin merah akan masuk ke VIN di SP32, lalu untuk pin oranye akan masuk ke pin 2D18 di SP32. Lanjut poin berikutnya. Untuk flowchartnya seperti ini, dimana jika alat dijalankan maka akan mendeteksi ketinggian air sungai, dan dimana sensor HC SR4 nya itu akan menghasilkan 3 output ya, dimana output yang pertama yaitu akan menampilkan LCD, akan menampilkan suatu kondisi yang ditampilkan di LCD I2C. Lalu untuk output yang kedua akan ditampilkan di billing, yang akan update secara real time, itu yang bisa dipantau dengan laptop ataupun lewat handphone. Nah, lalu untuk output yang ketiga yaitu servonya, ya dimana jika semakin tinggi air sungai akan dengan alatnya, maka akan pintu air akan semakin tinggi ketinggian air sungai, maka servo akan membuka pintu air. Nah, dan semakin rendah ketinggian air sungai dengan alat, maka pintu air akan tetap tertutup, yang memunculkan 3 kondisi seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, lanjut untuk Walkway, pengertian walkway dan billing, di mana walkway itu adalah simulator berbasis online yang memiliki berbagai fungsi untuk mempermudah kegiatan merancang perangkat elektronik, atau dimana itu sebuah rancangannya terlebih dahulu sebelum dibuat alatnya secara langsung, gambaran alatnya.
Walkway itu. Lalu untuk billing merupakan sebuah platform Internet of Things yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat keras IoT dengan sebuah platform IoT. Menghubungkan perangkat keras IoT dengan sebuah platform. Seperti itu. Poin selanjutnya untuk tahap-tahap template pembuatan di Walkway-nya. Template pada billing sebagai koneksi ke Walkway-nya seperti ini. Buka dulu billingnya, setelah itu login dulu jika belum memiliki akun. Lalu setelah berhasil maka akan diarahkan ke dashboard billing untuk klik new template. Nah, lalu pilih template-nya dan akan muncul pop-up seperti ini. Isikan nama hardware dan serta koneksi dengan benar, lalu done. Nah, di sini pilih hardware-nya SP32, namanya sembarang, maksudnya terserah teman-teman mau dinamai apa alatnya. Lalu koneksinya dipilih sesuai dengan alat yang nanti digunakan. Nah, lalu akan muncul dashboard seperti ini, dimana klik new data stream, lalu pilih virtual pin untuk membuatnya. Nah, untuk mengatur jarak dan tampilan angka, maka pengaturan sebagai berikut, dimana di sini diisi seperti ini. Ini untuk virtual pin-nya, ini untuk ketinggian airnya. Nah, lalu untuk teks informasi jarak ini kan yang pertama ini virtual pin-nya itu untuk mengatur jarak tampil angka, maka pengaturan seperti berikut. Nah, ini untuk nanti akan tampil ketinggian, nanti ada gambarannya itu. Nah, yang paling seperti ini untuk contohnya pembuatannya. Lalu untuk yang kedua akan menampilkan teks jarak yang nanti munculnya seperti di LCD I2C-nya. Nah, itu akan muncul di billing. Nah, lalu untuk setelah data stream dibuat, maka lanjut ke tahap membuat web dashboard. Nah, jika ini sudah dibuat semua data streamnya, nah nanti untuk kondisi yang pertama di web dashboard kita tambahkan GAUG yang terletak di pin V0 GAUG. Nah, ini yang ketinggian air ya tadi ya, GAUG ini. Nah, lalu untuk pada web dashboard GAUG di sebelah kanan akan muncul roda gigi tampilan seperti berikut. Nah, di data stream memasukkan V0 sebagai data stream. Serta untuk labelnya pilih V1 untuk label. Langkahnya seperti menambahkan GAUG. Nah, ini kan tadi udah ada pilihan ya, pinnya masuk ke V0 dan V1. Nah, di sini untuk yang virtual data stream pertama itu yang roda gigi, virtual data stream kedua untuk tampilan kondisi. Ya, lanjut. Setelah lanjut ke tahap penyesuaian codingnya, tidak lupa untuk copy API billing ditempelkan di coding nantinya. Ya, nanti bisa terkoneksi dengan Walkway-nya. Nah, nanti akan real time tampil di billingnya itu kondisi-kondisinya. Nah, untuk script projectnya monitoring ketinggian airnya seperti berikut. Nah, di sini tadi kan yang 3 ini adalah tahap penyesuaian coding dengan API yang di billing. Nah, lalu untuk include servo ini untuk menambahkan library servo dan billing SP32 library-nya. Nah, lalu untuk ini passwordnya itu kosong, simulasi. Jika tidak simulasi pakai password asli. Nah, bisa di password asli. Sini pakai quest. Nah, untuk yang pertama yaitu include WRH, include liquid crystal. Nah, ini untuk mendefinisikan pin-pinnya yang tadi sudah ada di penjelasan tabel tadi, yang nantinya untuk mendefinisikan yang masuk ke pin-pin yang masuk di SP32 nya itu. Nah, lalu lanjut seperti ini. Nah, jika dijalankan maka ini untuk tampilan yang di
LCD I2C-nya itu untuk mendefinisikan. Nah, untuk tampilannya dulu ini, yang tampilan awalnya itu jika tidak monitoring pintu air. Nah, lalu ini untuk output pinnya yang di LED. Lalu tampilannya untuk void loop-nya. Nah, di sini seperti ini kiranya kodenya. Nah, ini kondisi pertama, pendeklarasian kondisi pertama. If jika jarak lebih dari 300 cm, maka yang di LED hijau akan menyala. Jika jarak jauh dengan alat, maksudnya ini jarak lebih dari 300 cm dengan alat, maka akan muncul high, di mana lampu LED warna hijau akan menyala dan LED kuning dan merah akan mati. Dan untuk billing virtual bright-nya, di mana di billing akan muncul suatu teks kondisinya, itu akan muncul kondisi pada batas aman, dan untuk servonya akan tetap tertutup. Nah, dimana nanti di LCD-nya akan muncul ketinggian air siaga 3, dimana siaga 3 itu tadi masih aman ya, jarak aman. Lalu untuk kondisi kedua, dimana jarak lebih dari 100 cm, antara 100 cm dan dengan lebih dari 300 cm, maka akan muncul suatu kondisi yang akan muncul output, dimana yang LED yang akan menyala itu warna kuning, warna merah dan hijau akan mati, dan billing virtual bright-nya akan muncul kondisi yang kedua, yaitu awas hati-hati rawan banjir. Nah, di sini untuk ketinggian ini kondisi servonya akan tetap tertutup. Lanjut untuk LCD-nya itu outputnya ketinggian air siaga 2, dan masih di mana siaga 2 itu masih memperingatkan hati-hati yang kita tabel tadi. Lalu untuk kondisi ketiga di mana akan muncul output yang pertama, yaitu lampunya itu akan LED warna merah akan menyala, LED warna kuning dan hijau akan mati, dan di aplikasi billingnya itu, IoT-nya itu akan muncul peringatan awas bahaya siaga 1 banjir, dimana nantinya untuk outputnya di billing akan muncul seperti ini. Output yang kedua itu yang servonya, pintu servonya akan terbuka. Lalu untuk LCD-nya itu akan outputnya juga akan muncul ketinggian air siaga 1 sebagai peringatan. Lalu di sini saya akan lanjut mendemokan ya. Kita coba jalankan dulu. Di sini jangan lupa dia koneksikan dengan ini ya, billingnya ya. Di sini punya saya sudah. Kita coba simulasikan. Ya, ini sudah jalan. Nah, di sini kita coba cek untuk kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama itu kita coba billingnya, ini masih offline. Kita coba nanti jika kondisinya diubah ya. Kita coba untuk kondisi yang pertama dulu. Nah, kondisi yang pertama jika jarak lebih dari 300 cm. Nah, di sini kita set untuk lebih dari 300 cm. Nah, jika jarak lebih dari 300 cm, nah di sini
Untuk LED-nya itu LED warna hijau akan menyala dan akan muncul output yang kedua itu output yang pertama lampu itu akan muncul warna hijau, output yang kedua itu LCD, ini LCD L2C nya akan muncul peringatan ketinggian air siaga 3, dan output yang ketiga ada servonya, pintu servonya akan tetap tertutup, dan di sini juga terkoneksi dengan billing output yang pertama tadi ya, ini maksudnya output lampu ini. Nah, di sini kita coba lagi refresh. Nah, ini sudah online. Nah, di sini jika jarak sensornya jika lebih dari 300 cm ketinggian airnya, jarak ketinggian air maksud saya jarak ketinggian air dengan alatnya, di sini billingnya akan di roda giginya akan muncul peringatan yang sama real time ya, sama dengan yang dideteksi dengan alatnya. 300 di sini jaraknya 333 cm. Nah, di sini kondisinya masih muncul kondisi batas aman yaitu siaga 3. Nah, lalu kita coba cek untuk kondisi yang kedua. Jika jarak antara 100 cm sampai 300 cm. Nah, kita coba untuk jarak ketinggian airnya itu kita set ke 150 ya, 170 set 175 ya. Nah, ini kan tengah-tengah antara 100 ke 300 cm. Nah, di sini akan muncul peringatan output pertama LCD-nya itu akan muncul ketinggian air, menampilkan ketinggian air siaga 2. Lalu untuk output yang kedua, pintu servonya akan tetap tertutup, dan output yang ketiga LCD-nya juga masih yang akan menyala adalah warna kuning, dan output yang ketiganya juga itu dimana aplikasi billingnya itu akan muncul peringatan yang sama dengan yang dideteksi di LCD. Nah, di sini untuk kondisinya, untuk teksnya itu akan muncul awas hati-hati rawan banjir, dan di sini untuk roda giginya sama update juga sama ini, cuman ini mungkin kita coba refresh lagi biar sama ke 175. Maaf, ini 177 ya, kita coba cek lagi, kita coba ganti saja, mungkin karena angkanya nanggung. Nah, kita coba cek ke yang bulat saja 170. Nah, kok beda ya, coba kita set ke 200. Nah, mungkin ini cuman masih ada jarak sedikit beda ya, mungkin kalau kita coba jalankan ulang. Nah, ini sudah terkoneksi. Distance-nya kita set saja nah, mungkin ini ya seperti itulah. Nah, langsung saja ya, lanjut kita ke kondisi yang ketiga, dimana jika terjadi banjir siaga 1 banjir. Di sini jarak alat dengan ketinggian airnya itu kurang dari 100 cm. Nah, kita coba set ke 88. Nah, ini kadang emang sebentar ada jaraknya ya.
Ini juga tidak tahu juga kenapa ini. Nah lanjut, mungkin karena angkanya nanggung ya kalau seperti itu ya. Kita coba set ke 60. Nah ini 60, kalau angkanya bulat itu munculnya sama. Nah di sini jika jarak kurang dari 100 cm itu, maka akan muncul kondisi yang pertama, yaitu LCD-nya akan muncul pernyataan ketinggian air siaga 1. Nah, juga servo pin di sini ada yang beda. Jika siaga 1 itu pintu servonya akan membuka pintu air yang akan dialihkan dari air sungai ke bak penampungan ya. Nih, pintu air akan terbuka. Nah, lalu untuk LED-nya itu akan menyala lampu merah juga, dimana output yang ketiga juga akan muncul di aplikasi billingnya itu kondisinya siaga 1 bahaya banjir, dan jarak sensornya itu akan sama dengan yang dideteksi oleh alatnya atau DOP-nya. Ya, kiranya untuk penjelasan saya seperti itu. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya atau lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.